Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak gini? Niatnya buka HP cuma buat 5 menit, eh tahu-tahu udah 1 jam aja lewat. Mata jadi capek, kepala pusing, tapi anehnya rasanya tetap nggak puas. Kok bisa ya? Kita suka banget scroll, tapi di saat yang sama kita capek sendiri. Nah, di video ini kita bakal bongkar jawabannya dari sisi sains dan psikologi. Jadi, tonton sampai habis ya. Scroll media sosial itu kelihatannya kan aktivitas yang ringan banget, nggak perlu mikir berat, nggak perlu banyak gerak, cuma jempol doang yang kerja. Tapi justru karena kelihatannya enteng, otak kita jadi nggak sadar kalau sebenarnya dia sedang bekerja terus-terusan. Bayangin deh, setiap kali kamu scroll ke bawah, itu ada informasi baru. Setiap informasi baru yang masuk, otakmu harus memprosesnya ulang. Lagi, dan lagi. Meskipun cuma sekilas, otak tetap bekerja. Sekarang kita bahas soal sainsnya. Di dalam otak kita ada zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin ini sering disebut hormon kebahagiaan. Dia yang bikin kita merasa senang, termotivasi, dan penasaran. Nah, setiap kali kamu lihat konten baru di media sosial, misalnya dapat like, nonton video lucu, atau baca berita yang mengejutkan otakmu, langsung melepaskan dopamin dalam jumlah kecil. Rasanya enak kan? Masalahnya, platform media sosial itu sengaja dirancang supaya dopamin itu keluar terus-menerus. Tapi dalam dosis yang kecil-kecil banget. Ini kayak mesin slot di kasino. Kamu tarik tuasnya, dapat hadiah kecil. Terus jadi penasaran buat narik lagi. Akibatnya apa? Kamu jadi penasaran terus. Susah banget buat berhenti. Tapi ironisnya, nggak pernah merasa benar-benar puas. Kamu terus mencari hadiah berikutnya yang lebih memuaskan, tapi nggak pernah ketemu. Kondisi inilah yang oleh para ahli disebut sebagai dopamin fatigue atau kelelahan dopamin. Otak kamu jadi capek karena kebanjiran rangsangan visual dan emosional secara non-stop. Tapi di sisi lain, otakmu juga takut buat berhenti, karena udah terbiasa dapat stimulus terus-terusan. Hasilnya, badanmu dayam. Nggak banyak bergerak, tapi otakmu lelah luar biasa. Secara emosional, kamu merasa kosong atau hampa. Makanya, nggak heran kalau habis scroll lama, kita sering merasa lemes. Tapi di saat yang sama juga gelisah dan nggak bisa tenang. Rasanya kayak udah lari maraton, padahal cuma duduk doang. Dan kamu tahu nggak sih? Konten yang muncul di layar HP kamu itu bukan kebetulan loh. Ada yang namanya algoritma. Algoritma media sosial ini super pintar. Dia belajar kebiasaanmu dan sengaja menyodorkan konten-konten yang kemungkinan besar bakal bikin kamu terus scroll. Biasanya konten yang dipilih itu yang bisa memancing emosi. Entah itu bikin kamu ketawa, marah, terharu, atau penasaran setengah mati. Tujuannya cuma satu, bikin kamu nonton lebih lama. Kenapa? Karena semakin lama kamu scroll, semakin banyak iklan yang bisa mereka tampilkan. Jadi, bisa dibilang capeknya kamu itu sama dengan untungnya mereka. Kalau kebiasaan scroll tanpa sadar ini terus-terusan terjadi, dampaknya bisa serius. Kamu jadi lebih susah fokus sama pekerjaan atau pelajaran. Kamu jadi lebih cepat bosan sama hal-hal di dunia nyata. Mood kamu jadi gampang naik turun, dan aktivitas lain yang sebenarnya seru, kayak baca buku atau ngobrol sama teman, jadi terasa nggak menarik lagi. Ini bukan karena kamu pemalas ya, tapi karena otakmu udah kelelahan secara mental. Otakmu udah terbiasa dengan rangsangan instan dan dosis tinggi dari media sosial. Terus solusinya gimana dong? Apa harus berhenti total main medsos? Enggak juga kok. Kuncinya bukan berhenti,
tapi jadi lebih sadar dan terkendali. Coba deh mulai terapkan tips sederhana ini. Pertama, setiap kali mau buka HP, coba tentukan dulu tujuannya. Mau balas chat siapa? Mau cek informasi apa? Kedua, coba batasi waktu scroll. Pasang alarm misalnya. Cukup 20-30 menit sekali sesi. Setelah itu, berhenti. Ketiga, coba ganti waktu scroll kamu dengan aktivitas yang bisa memberikan dopamin alami. Misalnya, jalan-jalan sore di sekitar rumah, ngobrol langsung sama keluarga, atau teman, atau olahraga ringan. Aktivitas-aktivitas ini memberikan kepuasan yang lebih nyata dan tahan lama. Intinya, kita bukan anti sosial media, tapi jangan sampai hidup kita yang dikontrol olehnya. Kita yang harus pegang kendali. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan, kenapa scroll itu bisa bikin capek, tapi sekaligus susah buat berhenti. Kalau kamu merasa relate banget sama pembahasan ini, coba tulis di kolom komentar, gue banget. Dan jangan lupa subscribe channel, tahu nggak sih? Biar kamu dapat lebih banyak konten yang bikin mikir, bukan bikin capek. Terima kasih sudah menonton.